Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes dengan topik keselamatan, dan judulnya hari ini adalah Gembala yang Baik. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati kami dan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau juga menjamah setiap hati, setiap jiwa, setiap pribadi. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, biar Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biarlah kuasa Allah bekerja lewat kebenaran-kebenaran yang kami terima. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, nah firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan keselamatan di dalam konteks tentang gembala yang baik ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai seorang gembala yang baik itu. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik dan memberikan beberapa hal yang penting bagi pengertian seorang gembala. Seorang gembala yang baik, dia merawati domba-domba yang terluka. Seorang gembala yang baik, dia juga mencari domba-domba yang tersesat sampai ditemukan kembali. Di dalam ayat 4 kita membaca bahwa dia berjalan di depan domba-dombanya. Dia selalu ada di depan. Di dalam ayat 11 Yesus berkata dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di dalam ayat 14 dia berkata bahwa dia mengenal domba-dombanya itu. Dan ia menuntun semua domba-domba gembalaannya dalam satu kawanan, seperti katakan di dalam ayat yang ke-16. Juga Daud menggambarkan gembala yang baik itu di dalam Mazmur 23. Bagaimana tugas seorang gembala, apa yang dilakukan seorang gembala. Di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan di jiwaku. Ia menyertai aku dalam lembah kekelaman. Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Inilah gembala yang baik. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Di dalam dia, kebaikan itu merupakan self-existence atau pribadi dirinya sendiri. Bukan karena sesuatu yang lain, tetapi dari dalam dirinya, Yesus itu adalah yang baik. Dan dia menjadi gembala bagi kita. Kita juga membaca dalam ayat selanjutnya. Di dalam Injil Yohanes ini pasal 10 ayat 27-29 dikatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dari ayat-ayat ini kita belajar jaminan keselamatan yang diberikan oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Di mana dikatakan aku mengenal mereka, artinya bahwa tidak ada di antara kita pada domba-dombanya yang tidak dikenal baik oleh Yesus. Segala kekurangan dan kelebihan kita, Dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal, dan mereka
pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, di sini Yesus menekankan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal yang pasti dan itu tidak akan hilang, karena dikatakan selama-lama, dikatakan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini juga yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan juga dalam ayat ini, tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Ini adalah jaminan bahwa semua yang ada dalam kekuasaan, berbicara tangan, berbicara kuasa Yesus yang tidak akan dapat direbut oleh siapapun, oleh apapun. Demikian juga dikatakan Bapa memberikan mereka dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bukan hanya kita ada dalam tangan Bapa, ada dalam tangan Yesus, tetapi kita dalam perlindungan pemeliharaan Bapa yang kekal itu. Di dalam Roma 8 ayat 38-39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.